Halo broku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's go. Balik lagi sama gue broku, Farhan Bilal. Kali ini gue masih mau bahas tentang dunia perkicauan lagi nih broku. Khususnya untuk kalian-kalian yang sedang bingung dengan permasalahan murai kalian dan kalian bertanya pada gue di komentar-komentar video gue. Dan kali ini gue mau bahas tentang komentarnya dari Muhammad Novarian. Oke, gue bacain dulu ya komentarnya. Untuk ngurai yang ngembang bulu, gimana rawatannya ya? Harian ngeriwik, leher ditekuk, macam nol birahi dan emosi. Oke, untuk Muhammad Novarian, sebelumnya gue jelasin dulu kenapa eh, murai bisa ngembang bulu. Maksudnya gue ngejelasin dulu nih penyebab murai ngembang bulu. Jadi terus gue mau jelasin juga ada hubungannya gak murai ngembang bulu itu ke eh, hubungannya ke birahi sama emosi. Oke, yang pertama gue mau jelasin tadi kenapa murai ngembang bulu. Biasanya murai ngembang bulu itu disebabkan karena sakit broku ya. Udah itu tidak ada apa ya, tidak ada bukan alternatif ya. Pokoknya penyakit lain lah, tidak ada penyakit lain indikasi, tidak ada indikasi lain selain sakit untuk murai yang ngembang bulu ya broku. Jadi misalnya burung nggak ada birahi terus ngembang bulu, nggak ada itu kata-kata burung nggak ada birahi tapi ngembang bulu nggak ada. Burung nggak ada birahi ya, cuma nggak ada birahi. Walaupun kalaupun burungnya sehat tapi birahinya nggak ada, dia nggak bakal ngembang bulu broku. Atau burung yang nggak punya emosi tapi kagak ngembang bulu. Nah, memang seperti itu. Kalau ngembang bulu itu indikasi sakit. Jadi bukan karena nggak ada emosi, nggak ada birahi, jadi ngembang bulu bukan. Cuman kebanyakan orang memang apa ya, disangkut pautkan dengan birahi dan emosi, padahal burung dalam kategori tidak sehat ya, atau tidak fit. Itu bisa dari perawatan, terus bisa dari makanan, penyebab sakitnya ya, jadi ngembang bulu. Bisa jadi karena mental, down, stres. Stres itu penyakit ya, bukan apa ya, bukan kategori di luar penyakit. Jadi stres itu termasuk dalam penyakit. Oke, broku. Nah, jadi dicari tahu lagi nih apa kenapa mulai kalian ini bulunya mengembang. Coba dicek dulu apakah dia punya riwayat penyakit sebelumnya, misalkan dia sebelumnya punya penyakit tenggorokan atau punya penyakit pencernaan. Pokoknya dicek dulu untuk penyakit-penyakitnya. Kalau misalnya udah ketemu baru diobatin dulu. Biasanya sih kebanyakan terjadi karena salah rawatan. Kayak misalnya eh, burung diporsir ya, dipaksa atau diporsir itu setiap hari dirawat. Jadi tiap hari itu jemur, terus tiap hari mandi, terus tiap hari ekstra puding banyak sampai burung nggak makan pur. Kategori banyaknya bukan benar-benar yang low spur ya. Kalau low spur itu kan udah ada hitungannya dari protein kroto berapa dan jangkriknya berapa. Jadi ini mah tidak pakai kroto misalnya, tapi jangkriknya banyak sehingga purnya nggak dimakan. Dan itu kadang menyebabkan murai ini ya, pencernaannya jadi kurang bagus karena sebelumnya burung terbiasa makan pur, tiba-tiba dikasih jangkrik banyak jadi nggak makan pur, itu broku. Atau bisa jadi makan purnya lahap, tapi purnya ini misalnya kadaluarsa, atau pas beli itu purnya ternyata sudah bolong, jadi sudah masuk bakteri-bakteri atau jamur-jamur, sudah jamuran purnya. Itu juga bisa menyebabkan burung jadi sakit ya, mengembang bulunya. Atau satu lagi karena mental down. Nah, itu banyak yang terjadi juga ya di sekarang-sekarang ini karena burung ternakan itu sekarang-sekarang ini banyak yang baru jadi pastol misalnya, baru mutasi dari trotol ke pastol itu digantangin sehingga ketekan sama burung yang lebih tua, apalagi burung yang apa ya mentalnya bukan mental ya, vektornya bagus misalnya
Burung nih sebenarnya burung tua, cuman kakinya masih muda dilihatnya, jadi dimaininnya di murai muda. Itu banyak terjadi tuh di gantangan-gantangan sekarang. Nah, katakan sama burung seperti itu, dan burungnya memang vektornya bagus, burungnya, sedangkan burung kalian ini burung yang trotol baru mutasi ke pastol. Tapi kalian coba-coba di gantangan dan ketemu burung seperti itu, mentalnya jadi down. Dan biasanya di rumah itu nafsu makan berkurang, terus jadi ngembang bulu. Nah, jadi untuk mengatasi masalahnya harus dicari tahu dulu penyebabnya. Penyebabnya itu karena apa? Apa karena yang tadi pertama salah rawat, atau karena penyakit yang dari makanan. Bisa jadi juga makanan nggak cuma pur ya, dari keroto, misalnya keroto yang jelek tuh, keroto udah basi, dikasih, dipaksa dikasih, dimakan. Bisa jadi sakit juga karena udah banyak bakteri atau jamur. Atau karena itu mental down. Jadi dicari tahu dulu penyebabnya apa, baru diatasin penyebabnya. Nah, kalau untuk sakit yang pertama dan yang kedua, penyakit karena salah rawat, dan satu lagi tadi karena makanan, itu bisa dikasih obat dulu, obat dan vitamin itu wajib. Sebenarnya sama yang mental down juga sama sih, wajib juga dikasih obat dan vitamin, karena burung dalam kondisi sakit ya. Bedanya kalau ngatasin yang karena mental itu tanpa obat, cuman diwajibkan pakai vitamin aja supaya burung lebih segar lagi gitu. Nah, kalau yang salah rawat sama salah ini biasanya menyebabkan jadi penyakit kebanyakan ya di pencernaan. Jadi pencernaannya dibenerin dulu, cari obat yang khusus buat pencernaan, dan itu banyak di toko-toko burung. Terserah bebas pakai apa aja. Yang penting kalau kurang cocok bisa diganti merek obatnya, cari obat yang lain, karena obat itu banyak ya. Kayak kita manusia aja nih, kita beli obat A kurang cocok pakai obat B, ternyata cocok, baru kayak gitu aja. Jadi jangan terlalu fokus dengan satu merek, ternyata pas dicoba nggak cocok, udah nganggapnya ini bukan bukan penyakit ini, nggak juga, nggak bisa gitu. Coba dulu 2 atau 3 obat dengan merek yang berbeda. Kalau misalnya udah 3 obat dengan merek berbeda juga nggak ada ini, berarti penyakitnya bukan di situ misalnya. Jadi jangan pernah apa ya, jangan pernah bilang langsung ini bukan dari sini penyakitnya, padahal baru nyoba sekali. Jangan gitu. Semua ini kayak kita ini aja dah, pengen punya burung juara, itu pasti ada kondangannya. Kalau orang punya burung juara baru kondangan sekali terus udahan, ya nggak bakal juara. Semua itu pemain-pemain burung ya, apalagi murah gitu ya, itu udah pasti kondangannya lebih banyak dibanding juaranya. Jadi apalagi kita ngobatin burung, kita ngobatin sekali masa belum ini udah nyerah aja gitu. Nah, untuk yang down mental, tadi dulu, yang pertama, yang tadi dulu tuh, salah rawat dan masalah makanan, itu kan diobatin dulu pencernaannya, terus dikasih vitamin supaya makin segar burung. Dan yang ketiga, burung diasingkan dulu, biar dia tenang, biar dia bisa memulihkan kondisinya lagi, dan dikasih makanan dan minuman itu yang bagus ya, terutama airnya jangan pakai air keran atau air pump, kalau bisa bukan kalau bisa ya, harus pakai air minum yang kalian minum. Jadi kalau kalian rasa air minum kalian itu tidak menyakitkan di tenggorokan, tidak menyakitkan di perut, itu kasih ke burung juga. Nah, kalau untuk yang masalah mental tadi, burung dikasih vitamin dan full diasingkan, benar-benar diasingkan. Jangan ada murai lain lagi. Dan kalau bisa, juga jangan ada masteran. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi masteran-masteran yang suaranya pelan, jangan masteran-masteran yang suaranya kenceng. Contoh, masteran yang kenceng tuh kayak cucak jenggot, terus kapas tembak, itu jangan. Jangan dideketin murai yang sedang mentalnya down dulu, jangan dideketin. Itu yang ada memperparah. Kalau mau deketin yang halus-halus aja kayak kolibri, oke lah masih nggak apa-apa. Terus kenari itu yang halus-halus. Jangan yang keras-keras pokoknya. Nah, jadi untuk Muhammad Novarian, coba dicari tahu dulu ya penyebab ngembang bulunya ini karena sakit apa. Dicari tahu dulu. Biasanya kalau dari pencernaan itu kan beraknya tuh eh, kotorannya kotorannya itu jelek-jelek ya.
mencret, terus kapur, ijo, itu macam-macam lah. Tapi kebanyakan paling umum itu mencret ya kotorannya, itu dari pencernaan. Nah, kalau misalnya dari pencernaan udah ketahuan itu bisa jadi dari salah lawat atau dari makanan. Nanti dicek lagi aja, itu dari mana lagi penyebabnya ya. Kalau misalnya karena down mental, down mental itu banyak ya tadi, mungkin karena ketekan di gantangan, bisa jadi juga ketekan di rumah, karena masteran, atau ada murai lain, atau juga karena kandang jatuh, itu bisa dropping mental itu, nggak sengaja misalnya lagi digantung, tiba-tiba gantungannya copot, jatuh kandang. Nah, itu juga bisa jadi indikasi drop mental itu banyak, jadi nggak cuma satu, dicari tahu lagi. Kalau misalnya udah ketahuan dari penyebabnya itu sakit karena apa, baru diatasin dengan cara yang tadi gue udah jelasin, broku. Oke, broku, untuk pembahasan kali ini cukup sampai sini aja, karena gue udah jelasin sedetail mungkin supaya kalian tuh lebih gampang memahaminya dan eh, bisa nerapin dengan maksimal gitu, broku. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini, dan gue mau bilang terima kasih juga untuk kalian yang udah like dan subscribe video dan channel gue. Jangan pernah kapok nontonin gue, karena mungkin gue berbeda dengan pendapat-pendapat yang lain, tapi ini bisa jadi satu acuan untuk apa ya, pemikiran cara merawat burung kalian. Begitu aja. Sekali lagi thank you bro.